Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita selalu bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Jumat 12 Mei 2023, yang mengambil judul Tuhan yang berkati dan melindungi engkau. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menurut firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ai direnuti hodo hata ha bengeton nasional, aupe ramotaku maho, diari pangujunan nanang ro, tuliat portibion, mangujuni aka na mangengani tanaon.
Saudara kekasih, akan datang saatnya bahwa seluruh manusia di bumi ini akan ditimpa suatu masa kesusahan yang besar. Suatu masa di mana seluruh manusia yang masih tinggal di dalamnya akan dicobai. Apakah mereka masih memiliki kesaksian tentang Yesus? Hari itu meliputi masa pencobaan, murka, dan kesesakan yang telah ditetapkan secara ilahi dan yang akan datang ke seluruh dunia pada tahun-tahun akhir dari zaman ini menjelang berdirinya kerajaan Kristus di atas bumi. Akan banyak air mata, teriakan penyesalan, jeritan, bahkan darah yang tertumpah. Hari itu adalah hari kesusahan yang besar, yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah terjadi lagi. Tetapi orang-orang yang memiliki ketaatan seperti jemaat yang di Philadelphia akan terlindungi sebelum masa itu tiba. Mengapa demikian? Karena jemaat Philadelphia adalah jemaat yang hidup sungguh-sungguh mentaati dan melakukan firman Tuhan yang murni dan tidak terkontaminasi dengan ajaran duniawi. Mereka adalah jemaat yang setia dan tetap tekun untuk menanti-nantikan Yesus Kristus dengan hidup berjaga-jaga. Pelita mereka tidak padam dan minyak mereka terisi penuh. Kehidupan mereka dihiasi kekudusan dan kesucian di hadapan Sang Mempelai Pria surgawi. Biarlah saya dan saudara semua benar-benar hidup sama seperti jemaat Philadelphia ini, taat dan menuruti apa yang menjadi perintah Yesus dan senantiasa tekun untuk menantikannya. Jika hal ini setia kita lakukan, maka percayalah, seperti perempuan yang diterbangkan oleh sayap burung nazar, dilindungi di padang gurun, demikian juga kita akan terlindungi dari masa kesusahan yang besar itu untuk masa yang telah ditentukan. Philadelphia adalah kota termuda di antara 7 kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Kota ini dibangun Raja Talus II pada tahun 150 sebelum Masehi. Talus membangun kota itu untuk menyatakan kasihnya pada Eumenes, saudara laki-lakinya. Karena itu, kota ini diberi nama Philadelphia, dari bahasa Yunani yang artinya orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Yesus menyurati jemaat ini untuk memuji pekerjaan mereka, ketaatan mereka kepada firman Tuhan, dan keteguhan mereka untuk tidak menyangkal nama Kristus dalam penderitaan. Dia mendorong mereka tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Tuhan berjanji kepada mereka yang setia bahwa Dia akan memelihara mereka dari kesukaran lebih besar yang akan terjadi. Sesungguhnya jemaat Philadelphia bukanlah jemaat yang besar dan kuat. Ungkapan kekuatanmu tidak seberapa menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil, baik dari segi jumlah anggota maupun sumber daya lainnya. Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang memiliki otoritas tertinggi. Jadi walaupun kekuatan mereka terbatas, Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Kehidupan jemaat di Philadelphia memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja masa kini, minoritas dengan banyak tekanan dari luar. Tetapi gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup mentaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan yang datang justru merupakan ujian iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari tetap tekun dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Tuhan ingin agar kita tetap bertumbuh
berakar, dan berbuah dalam hidup ini. Dengan cara demikianlah kita menjadi kuat dan dapat dipakai Allah untuk mencapai maksud dan rancangannya. Orang-orang yang diurapi Tuhan memiliki catatan hidup yang tidak mudah. Banyak pengalaman panjang yang dilewati dengan penuh pergumulan. Pohon yang berbuah segar dan ranum diawali dari benih yang bersedia masuk dalam proses yang menyakitkan. Benih itu harus bersedia jatuh dan mengalami penghancuran dalam tanah. Setelah itu, mulai bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang berlipat ganda. Demikian juga kita dalam kehidupan ini. Artinya, seseorang akan bisa bangkit dan memberi dampak positif dan besar bagi orang lain bila dia mau menyangkal diri, mati bagi dirinya, yaitu dengan hati yang hancur, mau melepaskan egonya, lepaskan diri dari kenikmatan dosa, dan mau mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan tidak melihat apa profesi kita. Walau bagi kita itu yang selalu menarik untuk diraih. Tuhan tidak melihat tingkat kesuksesan yang kita alami, walau itu yang selalu kita perjuangkan. Tuhan tidak melihat nama kita yang populer, meski bagi banyak orang hal itu idaman dan banyak merasa tertekan karena belum diperoleh. Meski orang yang memandang kita biasa-biasa saja, tetapi bila kita membuka telinga dan hati kita kepada suara Allah, serta taat melakukan firman-Nya, maka Allah di pihak kita. Janji Tuhan bagi setiap kita yang menuruti firman-Nya dan tekun menantikannya adalah Dia akan melindungi kita. Hal ini penting dan sangat mendasar bagi kita. Semakin lama pencobaan akan semakin gencar menerpa kita. Kita serasa diuji setiap saat. Karena itu, senjata ampuh kita adalah tetap teguh, menuruti firman, dan setia mengikut Kristus. Dia pasti menguatkan dan melindungimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di surga, yang selalu menyertai kami dalam menjalani hidup ini. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan dalam menjalani hidup di dunia ini. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan baru dan firman-Mu selalu bersama kami untuk mengingatkan kami percaya kepadamu Tuhan setiap saat. Biarlah pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Tolong dan bantu kami melakukan yang sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited
small ones, and your fortune 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining, and the bluebirds in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrow. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining, and the bluebird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrow. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May the good Lord bless and keep you till we